Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di kediaman owner Bakso Satu Rasa. Di mana ya Mbak? di Duku Ranggandul, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan. Oke, sekarang kita sudah di rumahnya nih, sudah di kediaman beliau. Nah, nanti kita bertemu sama narasumber kita, yaitu owner Bakso Satu Rasa. Ayo kita masukin. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Mohon maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar Bapak? Kami mengawali usaha ini sebenarnya belum lama sih. Kami mengawalinya dari tahun 2018 itu, dan sebelumnya juga buka usaha di bidang bakso juga, tapi di perantauan. Ini yang saya ceritakan ini pengalaman yang istilahnya dari tahun 2018 yang mengawali usaha di daerah sendiri istilahnya ya. Jadi ya awalnya juga banyak lika-likunya lah ya, perjuangan, terus dibantu sama teman yaitu satu orang, dan selanjutnya alhamdulillah bisa dikembangkan gitu. Untuk modal awal saya sepulang dari perantauan itu tahun 2018 itu saya sebenarnya sudah ada unit kendaraan sama gerobak, yaitu 2 unit. Awal modal itu sendiri modal pribadi juga sih. Nah ternyata saya belanjakan kurang lebihnya saya punya modal untuk belanja kebutuhan bahan bakunya itu untuk 2 unit gerobak itu sekitar 2 jutaan lah. 2 juta. Itu untuk satu unit? Itu untuk 2 unit. Untuk 2 unit. Nah, untuk 2 unit pun itu 2 juta juga nggak dipakai semua. Jadi yang saya mungkin sepertiga 2/3-nya kemungkinan. Berarti tidak full ya Pak ya? Masih ada lebihan? Masih ada lebihan, jadi untuk menopang saja yang mungkin buat istilahnya ini namanya juga masih perintis, juga masih nyari-nyari pelanggan gitu ya. Alhamdulillah ternyata setelah kami tawarkan itu alhamdulillah ada respon baik dari para pembeli dan pelanggan gitu, dan selanjutnya semakin kesini semakin saya perbaiki, soalnya saya perhatikan, saya pelajari keinginan pelanggan itu maunya yang bagaimana gitu. Ternyata banyak pelanggan yang butuh istilahnya nggak harus banyak tapi enak gitu ya, enak jadi cocok ya. Jadi saya itu punya pedoman begini, oh ternyata orang jajan itu nggak harus banyak, tapi sekali-kali jajan itu lebih terasa. Enak, jadi gitu ya, lebih terasa, cocok, dan bisa untuk diulang-ulang gitu. Jadi saya pegangan saya begitu. Karena memang benar katanya itu, kalau misalkan produk kita bagus, produk kita berkualitas, maka mau semahal apapun orang itu beli pasti akan balik lagi Pak. Katanya seperti itu ya Pak. Berarti secara tidak langsung Bapak ini sambil berdagang, sambil berjualan, sambil berkeliling itu sambil menganalisis bagaimana konsumen itu suka dengan produk, keinginan konsumen itu terhadap produk jenengan gitu Pak ya. Iya betul. Awalnya tadinya itu 2 gerobak ya, terus ada teman sesuai dengan istilahnya misi dan visi saya gitu ya. Jadi bagi siapa saja istilahnya yang minta dibantu untuk usaha, untuk membuka lapangan usaha gitu ya, bagi yang benar-benar serius mau usaha. Nah makanya saya bantu akhirnya sampai dengan sesuai dengan visi dan misi saya. Alhamdulillah secara bertahap itu saya berkembang sampai 5 gerobak dan 1 kedai itu. Untuk pengadaan sendiri
caranya saya juga nggak sekaligus atau mencari pinjaman atau dari mana, yaitu dari hasil tabungan saya sisihkan, ada yang istilahnya minta dibantu. Nah, saya bikin gerobak secara bertahap. Awalnya 2 jadi 3 jadi alhamdulillah sekarang jadi 5, ya begitu secara kontinu, yaitu bertahap lah. Oh iya, oke. Gitu. Berarti tadi yang Bapak katakan itu bisa ini ya Pak, maksudnya kayak kalau misalkan ada orang yang mau ikut bermitra dengan Bapak, Iya. itu tidak yang maksudnya modelnya itu dari bisa dikatakan itu dari keuntungan Bapak sendiri ya Pak, Iya, bukan dari pinjaman iya. Dari manapun kayak gitu ya Iya, Pak. betul, ya. Oh jadi Termasuk pure jadi ya, dari perbankan juga tidak. oh tidak, oke. Berarti pure dari keuntungan atau hasil dari awalnya Bapak itu ya Pak? Iya, betul, Oke. ya. Untuk penjelasannya sendiri sih, antara kedai dan gerobak yang dijajakan secara keliling itu juga dibedakan, Oke, gitu ya. dibedakan ya, Pak. Mutu dan kualitasnya antara kedai dan iya. Gerobak. yang gerobakan yang dijajakan secara keliling juga mutu dan kualitasnya juga Berbeda. Ya. Dari harga pun juga berbeda. Jadi yang istilahnya biar nggak ada perbedaan, biar nggak disamakan gitu ya. Jadi kami menyesuaikan rasa dan harganya untuk di kedainya sendiri. Nah, untuk pendapatan secara globalnya untuk masing-masing namanya usaha itu kadang-kadang rezeki masing-masing Ada naik turun pedagang ibaratnya, ada Pak, naik ya? turun Iya. ya. Kalau untuk dibikin rata-rata begitu ya, masing-masing satu gerobak kalau untuk dibikin rata-rata ya itu kisaran itu stabilnya ya 400-500 lah. Itu untuk Rata-rata itu ya yang omset gerobak. kotor ya. Oh iya, yang omset tadi ya, omset Pak. kotor ya. Jadi belum istilahnya bagi hasilnya atau gimana. Nah, untuk pembagian hasil sendiri kami memberikan hasil kepada saya menghitungnya dari omset itu ya, secara mutlaknya 100% untuk dibagikan ke mitra sendiri, yaitu sebagai upah itu 20%. Jadi saya mengambil 80% itu sudah berikut gerobak juga laba untuk saya sendiri. Oh gitu. Berarti untuk yang gerobak itu ya Pak? Untuk yang gerobak. Berarti kalau sistem ininya itu bagi hasil. upahnya bagi Oh, hasil, oke. betul. Nah, untuk kedai sendiri saya menawarkan sesuai keinginan karyawan sebagai ramu sajinya di situ, yaitu sistem gaji. Oh sistem gaji. Sistem Berarti ada gaji. perbedaan antara Ada yang di kedai perbedaan. sama yang di Ya, gerobak. iya, Oke. ya. Nah, untuk gaji pokok sendiri sih yang di kedai itu 1 bulan itu sesuai kesepakatan itu 1 juta. Cuman saya memberikan istilahnya menjanjikan kalau ada dalam perharinya itu ada naik turunnya, itu saya hitung, saya perhitungkan untuk gaji pokok 1 juta dan untuk gaji 1 bulannya jadi ada bonusnya lah. Iya, Ibaratnya bonus. insentif seperti itu ya Pak. Insentif, Kalau betul, misalkan ya. penjualnya lagi naik, itu bisa Iya. insentifnya lebih banyak seperti Lebih itu ya banyak, Pak. betul Oke. ya, betul. Ya. Ya. Nah, untuk strateginya yaitu ya namanya usaha pasti masing-masing juga ada strategi masing-masing ya. Tapi untuk strategi saya sendiri sih yaitu strateginya untuk mempertahankan rasa dan kualitas. Di samping itu kita harus pandai-pandai membaca situasi keadaan. Di samping kita meningkatkan pelayanan yang kami sharingkan pada para mitra saya gitu ya. Kemungkinan atau dari segi keluhan ataupun mungkin ada istilahnya komplainan atau gimana ya, itu strateginya
musyawarahkan bersama dan diambil langkah-langkah selanjutnya bagaimana gitu sesuai dengan kesepakatan sama mitra usaha itu kan. Evaluasi Jadi, evaluasi betul, jadi saya nggak bisa memutuskan sendiri, jadi yang diputuskan sesuai kesepakatan walaupun saya itu sebagai owner, tapi saya menghargai mitra saya juga, saya menjaga mitra saya sendiri gitu. Karena mungkin yang terjun langsung ke konsumen atau ke lapangan itu adalah karyawan Ya, Bapak sendiri gitu Pak. mitra Ya, sebagai saya, mitra ya. jenengan gitu. Ya. Karena Saya hanya menyediakan dan memproduksi dan menyediakan bahan-bahannya untuk yang dijual. Jual. Sebenarnya terbersit juga sih, tapi usaha yang lain yang masih ada korelasi dengan bahan-bahan bakso juga, kemungkinan ya, untuk usaha dari bahan bakunya, pengadaan bahan bakunya, kemungkinan juga untuk dikembangkan secara istilahnya model frozen food, kemungkinan itu untuk yang terbersit dan terlintas di pikiran saya itu yaitu sesuai dengan produksinya. korelasinya Iya. itu ya. Frozen food maksudnya itu baksonya gitu Ya Pak. betul ya. satu jenis gitu ya. Ya masih satu jenis, jadi ada korelasinya, jadi kan nggak terpisah gitu dari itunya, konsepnya juga masih sama. Udah bisa bagi waktu juga ya Pak ya. Ya betul ya. Untuk tip dari saya sendiri sih nggak harus di tentang usaha bakso ya. Mungkin bisa usaha yang lain. Iya, berarti untuk umum ya, Pak, ya? Untuk umum Oke. ya. Tipnya ya dari pertama diawali dengan niat, kedua disiapkan modal, tapi jangan sampai pinjam modal lah. Kalau ada, kalau bisa ya mungkin menjual sesuatu yang berharga. Kita yang namanya orang mau istilahnya kata orang Jawa ya cerita suki mau biaya segala sesuatunya butuh biaya, butuh pengorbanan. Nah mungkin apa yang bisa kita relakan, kita korbankan, istilahnya mungkin ya harta benda milik kita yang bisa yang lebih berharga kita jual untuk modal. Di samping kita udah niat tekad bulat, baru dipikirkan sebelum melangkah itu harus ada pandangan entah usaha apa yang usaha lain gitu ya. Satu yaitu kita harus mencari usaha yang sekiranya mudah mencari bahan bakunya. Kedua yang sekiranya minim tingkat resikonya. Dan ketiganya bisa untuk istilah ada restan nggak habisnya itu bisa untuk disiasati dan untuk dijual kembali tapi dengan kualitas yang sama. Satu. Kedua harus punya jiwa tekad semuanya. Sebenarnya nggak harus bakat atau kata orang saya bakatnya apa atau apa. Yang penting kita ada keinginan, kemauan dengan tekad yang bulat. Insya Allah pasti akan membimbingnya gitu. Nah entah itu usaha apapun lah, yang penting kita tekun, sabar, harus menerima keadaan apapun baik buruk, itu hasilnya akan menghasilkan suatu kesabaran gitu ya. Hadirnya orang sabar yaitu suatu kebaikan. Insya Allah lah, terus jangan sampai putus asa gitu ya. Dan juga jangan sampai terpengaruh ataupun terprovokasi dengan bisikan orang lain begini begitu, usaha ini usaha itu. Jangan mandang istilahnya usaha yang lain begini, usaha yang lain begitu. Jangan. Udah kalau sudah punya niat, tekad, udah lurus aja jalan ke depan yang tengah-tengah. Fokus gitu ya Pak. Fokus ya. Oke, berarti itu ya bisa dikatakan kalau misalkan tipsnya itu adalah yang pertama niat, yang kedua itu modalnya itu kalau bisa modal dari diri sendiri, Sendiri-sendiri, jangan dari ya, pinjam ya betul. Pak. Ya, jangan- Kalau misalkan memang kita sudah berniat untuk berusaha, membuka usaha, kita harus rela berkorban ya Pak ya. Ya, betul, Iya. ya. Kalau misalkan kita punya apa yang barang berharga, kita lebih berkorbankan untuk yang menjual itu, nanti kita untuk investasikan buat
usaha kita Usaha gitu ya kita Pak ya. sendiri, Karena ya. nanti juga kalau misalkan ini akan kita juga yang dapat hasilnya juga Iya seperti betul itu. ya. Oke. Kita istilahnya berinvestasi ke diri sendiri lah. Iya betul. Oke. Jadi itu yang bisa kami wawancarai ya Bapak ya. Iya, betul. Oke. Sekarang ini Bapak lagi mau produksi ya Pak ya. Iya, Nanti betul, kita ya. bisa lihat proses produksinya. Dan ternyata Bapak itu gilingnya nggak di rumah ya Pak ya. Iya betul. Jadi beliau ini beli bahan bakunya, nanti baru digiling di penggilingan tempat, tertentu iya, ya Pak jasa ya di tempat. penggilingan. Oke, di jasa penggilingan. Nanti kita bisa lihat proses produksinya biar jadi bulat-bulat itu seperti apa. Seperti itu ya Pak ya. Iya Nanti betul ya. kita cek ya, kita ini. Oh iya Mbak, katanya kan Kenapa? tadi, ada kedai ya. Kita Oh iya, nanti kedai. bisa main-main ke Oh kedai. iya. Bisa Oke. silakan tapi hari ini libur. Oh hari ini libur. Berarti Iya. nanti kita kapan-kapan ke sana ya Pak ya? Iya, boleh, Oke. boleh, silakan, Nanti kita ya. bisa rasakan bagaimana sih bakso yang beliau produksi, yang beliau pasarkan itu seperti apa rasanya. Nanti kalau misalkan memang betul-betul mantap nih, pantas saja orang-orang itu pada suka dengan baksonya beliau. Oke. Nanti kita lihat proses produksinya ya Pak ya. Iya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan, kita wawancari ke beliau. Sekarang silakan Bapak kalau misalnya mau produksi, nanti kita bisa ikut ya Pak ya. Oke. Nah, sudah setelah keket begini baru di